Ilahilah tulil firdausi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Biwan, kesuksesan kita salah satu syaratnya ditentukan oleh cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Sikap, perilaku selanjutnya itu hanyalah buah dari bagaimana cara kita memandang hidup ini. Ada banyak pandangan yang ternyata membuat orang itu sukses. Yang pertama adalah keyakinan yang memandang bahwa hidup ini sesungguhnya adalah dakian. Kalau di dalam Al-Quran dilukiskan hidup ini adalah mendaki Aqobah, falak tahamal Aqobah. Hidup ini dakian, maka namanya mendaki tidak ada yang mudah, pasti berat. Naiknya berat, turunnya 2 kali lipat. Apalagi kalau itu mendaki gunung. Mendaki gunung yang curam, mendaki gunung yang susah, turun jauh lebih susah. Jadi memandang hidup itu adalah dakian. Sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting. Di balik dakian itu pasti ada kesiapan bagaimana kita menghadapi kesulitan. Kesulitan mendaki, tapi sekaligus juga kesulitan bagaimana harus menurun. Maka mental memandang hidup mendaki, mental siap menghadapi kesulitan, siap menghadapi semua kemungkinan, ini akan membuat hidup kita menjadi bisa mengendalikan sikap yang lebih produktif. Misalnya, bila kita misalnya memandang hidup ini adalah setelah mendaki sesaat kita melihat tempat yang lapang, kemudian kita berpikir, kita berkemah di sini, maka kita bukan pendaki, kita adalah pekemah. Orang yang pekemah inilah yang kemudian biasanya mengatakan, kenapa harus susah lagi mendaki? Di sini aja sudah enak. Orang seperti ini tentu agak berat. Motivasinya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi biasanya tidak bisa. Tapi kalau kita kemudian memandang bahwa hidup itu mendaki, bahwa kita ada kemungkinan begitu mendaki, mungkin kita jatuh, mungkin kita sakit, minta tatap, ya itulah resiko dalam hidup ini. Dan di mana-mana orang yang tidak pernah berani mengambil risiko dalam hidupnya, dia susah untuk menjadi orang yang sukses. Karena kesuksesan itu adalah keberanian untuk mengambil risiko, tentu risiko yang diperhitungkan. Semua orang ketika tahu hidup mendaki, maka tenaga, pikirannya, waktunya, lingkungannya, semua akan dipergunakan bagaimana melakukan dakian-dakian yang bagus. Bahwa tangga-tangga dakian ini ada bermacam-macam. Ada dakian kemanusiaan, ada dakian cinta, ada juga tentang dakian belajar. Seorang mula-mula dia itu mencintai dirinya, kemudian dia berubah mencintai orang lain. Itu adalah dakian cinta. Seorang mula-mula dia hanya suka kalau dia menerima, perlahan-lahan dia mengubah hidupnya, mendaki pada lautan psikologi Rahman Rahim, dia kemudian berubah menjadi pemberi yang baik. Seorang yang mula-mula hanya berpikir untuk dirinya, dia mulai berpikir untuk orang lain. Itu juga dakian. Maka dia kemudian perhatikan bagaimana orang miskin, bagaimana orang yang kelaparan, orang yang apa. Dia tidak cukup hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini adalah dakian-dakian psikologi yang sangat penting. Maka kalau kita mau mendaki, apalagi mendaki tidak hanya untuk diri, kita lihat lingkungan masyarakat kita, isinya semua mendaki. Mengapa mendaki? Karena mimpi yang kita miliki, manusia semua punya mimpi. Kita tahu semua mimpi tidak mudah diwujudkan. Kita harus tahu kesulitan, kita tahu mimpi, kemudian kita harus mau mengambil jarak, mendekatkan, dan itu tidak ada yang mudah. Nah, kesiapsiagaan untuk membuat jarak antara mimpi dengan kenyataan menjadi dekat,
hanya dimiliki oleh orang yang menganggap bahwa hidup ini adalah mendaki. Buat orang yang hidupnya datar, hidupnya nyaman, hidupnya taunya hanyalah keenakan, tidak mungkin dia menjadi manusia yang tangguh. Dalam bahasa sehari-hari disebut dengan adversity. Pemirsa, mari kita terus mendaki dan mari kita terus menjadi orang sukses. Terus berani menghadapi hidup sesulit apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hidup